Baiklah, mari kita bahas mengenai konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Mari kita mulai dengan membahas definisi dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mengarahkan para pendidik, staf, dan juga siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan ini tidak hanya melibatkan kemampuan administratif saja, tetapi juga mencakup aspek visioner, strategis, dan juga operasional dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Nah, berikut ada beberapa definisi kepemimpinan pendidikan dari beberapa ahli. Nah, yang pertama itu dari John C. Maxwell, yang mana dia mengatakan bahwasanya kepemimpinan merupakan pengaruh tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, yang kedua itu dari Peter Drucker, yang mana dia mengatakan bahwasanya kepemimpinan merupakan mengangkat visi orang menjadi lebih tinggi, mengangkat kinerja seseorang menjadi standar yang lebih tinggi, membangun kepribadian melebihi batasan dari batas normal. Nah, setelah kita memahami mengenai definisi dari kepemimpinan, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, yang mana dalam perencanaan ini dengan menetapkan visi, misi, tujuan, dan juga sasaran pendidikan, dan juga merumuskan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, serta mengembangkan kurikulum dan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga standar pendidikan. Yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing, yang mana pada pengorganisasian ini dengan mengatur sumber daya manusia, finansial, dan material dalam lembaga pendidikan, dan juga membentuk struktur organisasi yang efektif untuk mendukung adanya pelaksanaan program-program pendidikan yang ada di sekolah, serta menetapkan tugas dan juga tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yang mana pada pengarahan ini dengan memberikan instruksi dan juga panduan kepada guru dan juga kepada staf-staf pendidikan, dan menginspirasi, memotivasi anggota organisasi untuk mencapai adanya tujuan-tujuan pendidikan, serta dengan mengembangkan budaya sekolah yang positif dan juga kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, yang mana pada pengawasan ini dengan memantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan program-program pendidikan, dan juga dengan menyediakan umpan balik serta sasaran untuk melakukan perbaikan, dan juga menjamin bahwa semua aktivitas pendidikan itu sesuai dengan standar dan juga kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, yang kelima yaitu ada yang namanya pengembangan profesional atau professional development, yang mana pada pengembangan profesional ini yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan bagi guru dan juga staf pendidikan, dan juga menyediakan program-program pelatihan yang berkelanjutan, serta mendukung adanya pengembangan karir dan juga peningkatan kompetensi profesional. Dan yang terakhir itu ada yang namanya pengambilan keputusan atau decision making, yang mana pada pengambilan keputusan ini dengan menganalisis informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, serta menilai dampak dari keputusan yang diambil terhadap proses pendidikan. Nah, kita akan membahas mengenai prinsip kepemimpinan pendidikan, yang mana prinsip kepemimpinan pendidikan yang efektif itu meliputi yang pertama, visi yang jelas, yang mana seorang pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan lembaga pendidikan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, visi ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota-anggota organisasi pendidikan,
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kolaborasi dan kerjasama. Yang mana pada kolaborasi dan kerjasama ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara guru, staf, siswa, dan juga orang tua untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan bersama. Serta membangun tim kerja yang solid dan juga saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Yang mana komunikasi efektif ini sangatlah penting, yaitu dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan berbagai informasi, instruksi, dan juga adanya umpan balik. Dan mendengarkan dengan efektif, dengan aktif, dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan masukan dari anggota organisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu keadilan, yang mana memimpin dengan kejujuran, transparansi, dan keadilan, membangun kepercayaan dengan bersikap konsisten dan juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Yang kelima yaitu ada inovasi dan kreativitas, yang mana pada inovasi dan kreativitas ini dilakukan dengan mendorong inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan juga manajemen pendidikan, serta memberikan ruang bagi anggota-anggota organisasi untuk berkreasi dan juga mencoba melakukan pendekatan baru. Dan yang keenam yaitu fokus pada pembelajaran dan peningkatan, dengan yang mana hal ini dilakukan dengan mengutamakan kualitas pembelajaran dan juga hasil belajar siswa, dan juga terus-menerus mencari cara untuk bagaimana cara meningkatkan proses pendidikan dan kinerja di dalam organisasi. Dan yang ketujuh itu ada yang namanya adaptabilitas dan juga fleksibilitas. Nah, pada adaptabilitas dan fleksibilitas ini dilakukan agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pendidikan, dan kebutuhan para siswa. Nah, ini pembahasan terakhir kita nih, yaitu mengenai implementasi kepemimpinan pendidikan. Yang mana implementasi kepemimpinan pendidikan ini memerlukan beberapa langkah yang strategis, yang terencana, dan juga berkelanjutan. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan kepemimpinan pendidikan yang efektif. Langkah yang pertama, yaitu dengan penyusunan visi dan misi, yang mana pada penyusunan visi dan misi ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan, dan juga mengomunikasikan visi dan misi dengan jelas dan juga secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu penyediaan latihan dan pengembangan, yang mana menyediakan program pelatihan yang relevan dan berkelanjutan bagi guru, dan juga mendorong pengembangan profesional melalui workshop, seminar, dan juga kegiatan belajar lainnya. Dan yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi. Peningkatan komunikasi ini dengan mengembangkan saluran komunikasi yang efektif antara pemimpin, guru, staf, siswa, dan juga orang tua. Selanjutnya yaitu evaluasi atau perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program pendidikan dan kinerja organisasi. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua dan juga komunitas, dengan mengajak orang tua dan komunitas tertentu untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan, dengan menjalin kemitraan yang kuat dengan pihak luar untuk mendukung program pendidikan. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan pendidikan itu merupakan elemen terpenting dalam mencapai keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Dengan kita memahami pengertiannya, memahami fungsinya, dan juga prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan tersebut, seorang pemimpin akan dapat mengelola organisasi pendidikan dengan lebih baik, lebih efektif, dan juga efisien. Dengan implementasi kepemimpinan yang baik, maka akan menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan juga pada akhirnya dapat membantu para siswa mencapai potensi maksimal. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.